Halo teman-teman, gue sekarang ingin bercerita karena lokasi explore masih dalam pencarian. Gue di sini bakal menceritakan salah satu cerita dari temen gue yang pernah trauma karena pengalaman ini. Gak usah berlama-lama lagi, mari simak seperti apa ceritanya. Gulutuk Cengir. Cerita ini sudah cukup lumayan lama, namun cerita ini tidak kalah menarik dengan cerita-cerita lainnya. Berawal dari rasa bete yang menguasai, akhirnya aku memutuskan untuk menemui teman-temanku yang sedang berkumpul di rental PS. Saat setelah bertemu, aku masih merasa suntuk, lalu mengajak teman-teman untuk pergi ke suatu tempat. Mereka menyetujui pendapatku karena waktu itu aku masih benar-benar polos dan umurku masih 13 tahun atau masih di bangku SMP. Aku malah diajak minum minuman keras. Didorong dengan rasa gundah, aku pun setuju. Sekarang aku telah mendapatkan minuman keras itu dan segera mencari tempat untuk meminumnya. Ya, aku telah menemukan tempat itu. Next. Dan tempat itu adalah bekas bangunan poles lama yang sudah terbengkalai. Semuanya masuk. Temanku yang berjumlah 3-4 orang denganku langsung membuka minuman itu. Jadi ceritanya udah masuk, udah dapat tempatnya, mereka masuk, mereka udah berkumpul, udah membuka minumannya. Terus rasa pahit yang diterima oleh lidahku sangat membekas. Namun tak apa, aku melanjutkan pesta itu. Tak ada seorang pun yang mengetahui keberadaanku di dalam, karena kita pun masuk melalui pintu belakang. Salah satu temanku sudah hangover atau mabuk atau sudah teler. Jadi ceritanya mereka atau teman gue ini mempersingkat ceritanya langsung ke ceritanya udah ada yang mabuk nih, berarti udah berapa botol tuh. Oke, next. Yang tersisa tinggal 3 orang lagi. Kita berlanjut. Minuman pun masih tersedia. 1 jam kemudian, sekitar pukul 22.15 malam, temanku yang satu mengantarkan temanku yang sudah teler itu. Akhirnya peserta tinggal 2 orang. Jadi tinggal dia dan temennya. Oke. Aku yang sebenarnya sudah tidak kuat dan sangat mual, pura-pura masih mampu karena gengsi. Di sini kita sudah sangat kelayangan dan bicara pun sudah tidak teratur. Hingga pada pukul 22.50 aku mulai merasa hal yang aneh, yaitu mulai dari atap bangunan yang berisik, seperti dipukul-pukul gitu. Jadi ceritanya si atap bangunannya atau plafonnya itu kayak di berisik kayak gitu. Nah, next, angin yang mengibas dengan tiba-tiba. Padahal ventilasi di ruangan itu sangat kecil, dengan suara seperti batok yang digelindingkan. Jadi suaranya gimana ya? Suara batok kelapa atau suara bola plastik mungkin kayak digelindingkan tuh, kresek kayak gitu. Oke, aku mulai tidak nyaman dan bertanya tentang hal ini kepada temanku. Temanku pun merasakan hal yang sama. Dia muntah, aku pun muntah, dan mulai menentukan jalan pulang. Namun kondisi tidak memungkinkan karena aku pun atau kita jalan pun sudah tidak beres. Jadi mereka ternyata mau pulang, mau cabut dari tempat itu karena udah merasakan hal yang menurut mereka itu janggal. Jadi mereka memutuskan untuk pulang, tapi karena kondisi mereka udah pada mabok,
Jadi akhirnya kita duduk di posisi awal. Bukan perasaan lagi, aku benar-benar mendengar seseorang yang sedang menangis. Lumayan. Di situ aku bingung. Dan yang aku lakukan hanyalah berdoa dan memejamkan mata. Jadi dia ceritanya udah mabok-mabok, dia ketakutan, dia udah kelengan, gak sadar, dia dengar suara-suara kayak gitu. Akhirnya dia preman, tapi aslinya ketakutan juga. Dia cuma bisa berdoa dan memejamkan mata katanya. Oke. Hawa di ruangan itu sangat drastis berubah-ubah dengan cepat. Panas, dingin, dan gua pun pernah merasakan hal itu. Oke, next. Aku berkaca-kaca, ingin menangis, sedang temanku hanya terdiam dan memegang erat tanganku. Suara tangisan itu hilang, namun hujan beserta angin kencang datang. Ya, lumayan ya, udah dia kasihan banget, udah merasa terancam dengan situasi. Datang hujan gede, tambah lagi angin kan, creepy sih. Oke, next. Di situ aku menangis, tapi tak bersuara karena ketakutan. Temanku melihat sesuatu yang jatuh dan suara itu mendekati kita. Suasana semakin mencekam. Aku paksa temanku untuk berdiri dan lari, namun dia sudah parah. Jadi dia teman gue ini udah panik banget. Dia udah cepet pengen lari apapun yang terjadi, pokoknya mau cabut, mau entah itu hujan apa, pokoknya dia udah ngerasa panik banget, udah terganggu banget. Jadi dia ngajak temannya lari, cuman temannya ini udah parah, udah gak bisa berdiri lagi. Jendela yang menjeblag membuatku lemas lagi. Di sini aku benar-benar menangis. Dia udah pada mabok, udah takut, merasa terancam, suasana udah seperti itu. Akhirnya dia menangis. Oke, next. Disinilah dia datang. Percaya atau tidak, batok itu muncul di pundak temanku dan dia menjerit. Jadi dia di sini kayak pundak dia, gua bayangin dia di sini dan dia di sini juga, gua di sini dan dia di sini. Batoknya itu mungkin di sini. Dia udah mikir kemana-mana, udah halu. Ternyata batoknya ada di sebelah sini, nampaknya dia langsung menjerit. Spontan aku lari kencang. Dia udah nggak peduli itu, jadi langsung cabut aja. Yang penting gue selamat, gak mikirin temannya lagi, gak mikirin apa-apa lagi. Pokoknya dia cabut. Aku tak tahu yang terjadi dengan dia saat itu. Aku langsung singgah di pinggir rumah warga. Lucunya, pas aku menengok ke 4 rumah dari rumah yang aku teduhin, ada temanku itu gitu. Berarti dia langsung ikut cabut juga gitu tanpa sadar, karena mungkin karena rasa panik itu mendorong kita lebih nggak peduli ya. Jadi dia lebih nggak merasakan kondisi tubuh, situasi dan lain-lain. Pokoknya kalau udah panik ya cabut apapun yang terjadi. Nah, aku pun langsung lari menghampirinya, yakiku, dan terlihat sangat kacau. Lalu aku minta bantuan bapak-bapak warung untuk mengantar kita berdua, meski kita menunggu warung itu tutup. At the end, kita pulang. Akhirnya dia balik tuh, selamat tuh. Udah dia nunggu, minta bantuan si bapak warung untuk dia antar pulang. Mungkin ya temannya udah nggak bisa diajak ngobrol, dan dia pun juga pengen pulang dan malas untuk membicarakan hal yang tadi. Akhirnya dia udah di rumah dan mencari-cari tahu apa yang terjadi semalam, kita kenapa dan seperti apa. Akhirnya ternyata tempat yang mereka tongkrongin itu adalah ruangan yang dulunya tertutup
rapat dan tidak pernah dibuka karena pernah terjadi insiden bunuh diri. Dan batok itu adalah glutuk cengir. Makhluk itu akan mengganggu siapapun yang berada di wilayahnya, dan dia berupa seperti batok kelapa, namun terdapat mulut seperti manusia. Jadi batok kelapa tapi ada mulutnya. Nah, ngomong-ngomong, makhluk ini berasal dari mana? Jadi makhluk ini tuh berasal dari daerah Jawa Barat. Ini salah satu makhluk daerah ya. Jadi mungkin di beberapa tempat juga ada yang jenisnya makhluk seperti ini dan penamaannya yang berbeda. Oke, next. Siapapun yang bertemu atau diganggu oleh makhluk itu dipercaya keesokan harinya atau next day dia akan sakit. Itulah cerita salah satu dari temanku rival yang membuatnya trauma sampai berminggu-minggu. Bagaimana dengan ceritanya? Menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Oh ya, sorry, temannya esok harinya memang benar-benar sakit selama 5 hari. Ya, percaya atau tidak, yang namanya makhluk astral itu memang selalu menjadi misteri. Jadi kembali lagi kepada kita semua, dan mungkin gue, lo, dan kita semua mempunyai cerita-cerita yang membuat kita trauma, dan cerita itu memang tidak bisa dapat dipercaya oleh semua orang. Jadi kembali lagi ke diri kita sendiri. Gimana tuh menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Oh ya, jika kalian punya cerita menarik dan ingin membagikannya, bisa langsung email kita. So, nantikan cerita-cerita menarik lainnya. Gue Begas, thank you.